Halo Auto Lovers. Sudah kali kelima Presiden RI Joko Widodo meresafel kabinetnya. Perombakan kabinet adalah suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya. Baru-baru ini, Selasa 22 Desember 2020 lalu, Jokowi akhirnya mengumumkan 6 menteri baru yang telah dilantik Rabu 23 Desember 2020. Beberapa tokoh yang dilantik yakni Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial yang menggantikan Juliari Batubara yang beberapa waktu lalu terjerat kasus korupsi. Kedua, Sandiaga Salahuddin Uno atau yang akrab disapa Sandiaga Uno menggantikan Wisnu Tama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin yang akan bertugas sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sementara itu, posisi Menteri Agama akhirnya digantikan oleh Yakut Cholil Kuamas atau yang akrab dipanggil Gus Yakut. Wahyu Sakti Trenggono pun diberikan amanah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menggantikan Edi Prabowo yang juga sempat terseret kasus korupsi. Dan terakhir, Muhammad Lutfi yang juga diberikan amanah sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Jokowi yang baru. Keenam tokoh ini bukanlah orang-orang biasa. Semuanya telah memberikan kontribusi yang banyak di bidang masing-masing. Namun bagaimana dengan fakta kekayaan serta prestasi mereka? Apa pula track record mereka sebelum menjabat sebagai menteri baru? Yuk kita simak aja infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 6. Tri Risma hari ini. Tri Risma hari ini sepertinya memang dipandang sangat cakap menggantikan Juliari Batubara. Pengalamannya dalam pengelolaan tata kota di Surabaya tak perlu dipertanyakan lagi. Wanita kelahiran Kediri ini pun hadir dengan segudang prestasi yang pastinya akan memikat masyarakat Indonesia. Namanya beberapa kali masuk nominasi penghargaan wali kota terbaik. Dalam kesehariannya, ia pun terlihat sangat sederhana dan low profile. Tapi di balik kesederhanaan tersebut, siapa sangka jika Risma ternyata memiliki harta sebanyak 7 miliar rupiah. Ia diketahui memiliki 4 bidang tanah dan bangunan, serta 2 koleksi mobil, yakni Toyota Kijang Innova dan juga Mitsubishi Pajero keluaran 2017. Number 5. Sandiaga Salahuddin Uno. Nama Sandiaga Uno sebagai menteri baru cukup mengagetkan warganet. Bagaimana tidak, Sandiaga merupakan lawan politik Presiden Jokowi saat pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 lalu. Menteri tampan dan muda ini memang sangat terkenal sebagai pebisnis dengan penghasilan yang gak main-main. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Sandiaga dilaporkan memiliki kekayaan senilai total 5 triliun rupiah. Emang bukan pengusaha kaleng-kaleng ya? Ia tercatat memiliki 15 aset tanah dan bangunan yang tersebar tak hanya di Indonesia, tapi juga di Singapura, Boston, Washington, dan New York. Mobil yang kerap ia gunakan adalah Nissan Grand Livina dan Nissan X-Trail seharga miliaran rupiah. Sandiaga memang bukan sosok yang biasa saja. Saat kuliah di Wichita State University, Amerika Serikat, ia bahkan lulus dengan predikat summa cum laude lovers. Number 4. Budi Gunadi Sadikin. Menteri Terawan Agus Putranto memang sempat menjadi perbincangan karena dinilai tidak mampu memberikan penanganan maksimal terhadap pandemi COVID-19. Ia pun akhirnya digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan dan siap mengemban amanah tersebut. Ia diketahui memiliki kekayaan mencapai 160 triliun rupiah. Menteri baru ini tercatat memiliki 3 mobil mewah Auto Lovers, seperti Mercedes-Benz, Mazda, dan Mini Cooper dengan harga yang tentunya juga bombastis. Yang menarik dari menteri satu ini, di antara menteri-menteri lain yang terlilit utang, Budi Gunadi ternyata tidak memiliki catatan utang Auto Lovers. Number 3. Yakut Cholil Kuamas. Yakut Cholil Kuamas atau yang akrab disapa Gus Yakut yang ditunjuk sebagai Menteri Agama ternyata memiliki kekayaan sebesar 900 juta rupiah dibanding menteri lain yang telah memecahkan rekor hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Gus Yakut memberikan laporan bahwa ia hanya memiliki 1 bidang tanah dan bangunan senilai 47 juta rupiah.
Namun ia juga memiliki mobil mewah loh seperti Mazda Biante dan Mazda CX-5. Meski tak sebesar nominal menteri lain, namun Gus Yakut sepertinya menghindari utang. Gus Yakut bukanlah sembarang tokoh yang merupakan sosok yang disegani dan sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PPGP Ansor. Number 2. Wahyu Sakti Trenggono. Menteri Perikanan Edi Prabowo yang sempat terlilit kasus korupsi akhirnya lengser juga dan digantikan Sakti Wahyu Trenggono yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Wahyu ternyata juga memiliki sejumlah kekayaan dengan total hampir 2 triliun rupiah. Ia tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebesar 54 miliar yang tersebar di wilayah Sragen, Cianjur, Jakarta, dan masih banyak lagi. Untuk alat transportasi yang ia miliki, Wahyu sepertinya memiliki jiwa adventure dan mengoleksi beberapa mobil seperti Land Rover RR Jeep dan mobil Audi RS5 sedan keluaran 2015. Wahyu ternyata juga aktif dalam dunia entrepreneurship loh lovers. Siapa sangka jika Wahyu juga mengawali karirnya sebagai programmer di beberapa perusahaan. Number 1. Muhammad Lutfi. Nama Muhammad Lutfi juga tercatat dalam pengangkatan sebagai Menteri Perdagangan yang baru. Kekayaannya mencapai 123 miliar rupiah serta 4 juta US dollar yang setara dengan 64 miliar rupiah. Harta ini pernah dilaporkan saat ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2009 hingga 2014. Tentu seiring berjalannya waktu, pundi-pundi kekayaannya terus bertambah apalagi saat ia nanti berstatus sebagai menteri. Ia diketahui memiliki 3 aset tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pribadinya, ia tercatat memiliki 2 mobil mewah dengan nilai 2 miliar rupiah, yakni Nissan Elgrand dan sebuah mobil produksi Lexus. Karirnya pun selama ini tak main-main. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Nah, itu dia profil singkat dari ke-6 menteri yang baru saja dilantik. Kita doakan semoga mereka bisa mengemban amanah masyarakat Indonesia dengan baik. Apa harapan dan doa kalian untuk mereka? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.